Bang Boy bagaimana menjawab hal ini? Ternyata kalau dilihat dari urgensinya juga masalah keterjangkauan affordability ini hanya dinikmati oleh masyarakat, hanya sebagian kecil masyarakat saja. Bagaimana Anda menjawab soal ini? Ya, jadi kita harus membedakan antara eh, kecurigaan adanya markup dengan bisnis dari WOS itu sendiri dengan manfaatnya. Itu yang pertama. Nah, WOS itu murni adalah bisnis dan persoalan rugi dalam sebuah bisnis itu biasa. Apalagi dalam WOS kan kita sudah melihat titik-titik sumber kerugiannya itu jelas. Tahun 2024 target penumpang yang naik dalam WOS itu hanya kurang lebih 6 juta orang dari target 31 juta. Nah, kemudian juga eh, dari tingkat cost overrun yang terjadi itu disebabkan oleh keterlambatan peresmian WOS itu sendiri yang tadinya 2019 mundur jadi 2023 peluncurannya. Belum lagi ada kasus pandemi, COVID dan membengkaknya biaya itu sendiri. Dan ini menimbulkan cost overrun dari pembiayaan WOS itu sendiri. Kalau kita cermati kan tidak ada masalah di situ dalam kaitannya itu adalah bisnis. Nah, WOS sendiri itu kan sudah menemui titik temu untuk persoalan hutang melalui restruktur dari 40 tahun menjadi 60 tahun. Dan ini normal saja. Restruktur itu adalah bagian dari manajemen risiko dan itu hal yang wajar. Tidak ada masalah di sana. Nah, terkait adanya indikasi markup, ya silakan KPK bekerja memeriksa apakah ada indikasi penggelembungan pembiayaan dari WOS. Nah, persoalan rugi atau tidak manfaat saya kira itu tidak tepat. Karena ini adalah layanan publik. Saya ingin bertanya, Nah, karena mungkin pertanyaan sederhana dari kedepannya publik juga adalah, Mas, ini kan kereta cepat ini kan mau sampai ke Surabaya. Karena ada sebuah konsep kota pulau bahwa Jawa itu adalah sebuah kota besar jadinya. Nah, WOS ini akan menjadi penanda terkoneksinya semua transportasi yang berbau bisnis khususnya. Kira-kira seperti itu. tapi banyak yang menilai bahwa kalau dugaan markup dan korupsi terjadi di rute Bandung saja belum selesai, mungkin belum saatnya yang tepat untuk berbincang soal atau membahas soal proyek yang ke Surabaya. Bang Boy, tapi saya ingin bertanya, ini kan pertanyaan sederhananya sebenarnya kalau dari publik ya menyuarakan masyarakat, siapa yang menikmati, siapa yang membayar begitu. Artinya hutang yang jumbo ini nanti akan menjadi tanggung jawab orang banyak. Nah, tapi ini bukan soal kebanggaan atau tidak. Tapi di awal itu tadi Anda sebutkan bahwa targetnya tidak tercapai, kemudian ada kemunduran. Jadi itu salahnya di mana kalau Anda melihat? Karena Anda tentu ingin ya proyek ini berjalan clear begitu ya kalau menggunakan asas manfaat. Jadi Anda menilai ini di mana celahnya sehingga terjadi semua itu? Iya. Terjadinya cost overrun itu kan berawal salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah proses peluncuran dari kereta cepat itu sendiri mundur dari targetnya kan 2019. Dimulailah di tahun 2023. Nah, kemudian ada pembiayaan-pembiayaan yang meningkat mungkin karena kurs dolar pada saat itu juga naik. Nah, ini menyebabkan terjadinya penambahan biaya kurang lebih 1,2 miliar US dollar. Jadi dari tadi kalau dirupiahkan itu awalnya 97 triliun, membengkaklah barang ini jadi menjadi 120 triliun tapi sayangnya sekian. itu tidak dirilis secara kan transparan ke publik ya Bang Boy ya? Lagi bunganya. Ya. Ada bunganya di sini itu yang beban jadi lebih memberatkan. Tapi ini semua kan bisnis to bisnis. Tidak ada juga permintaan dari konsorsium KCIC untuk negara membiayai ini. Kalau memang seperti itu, memang pertanyaannya kemudian apakah mengapa ini kok tidak dirilis secara transparan? Semua angka-angka itu tidak dirilis secara transparan ke publik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.